Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, gimana tepatnya batu bara, gas alam, atau bahkan reaksi nuklir itu bisa berubah wujud jadi aliran listrik yang sekarang lagi nyalain layar kalian? Nah, di balik itu semua, ada satu misi utama yang terus-menerus dikejar sama para insinyur di seluruh dunia, meminimalkan energi yang terbuang dan memaksimalkan listrik dari panas. Ini adalah cerita tentang pencarian efisiensi termal, dan percaya deh, perjalanannya jauh lebih epik dari yang kita bayangin. Oke, coba kita bahas lebih dalam ya. Biar gampang, bayangin aja pembangkit listrik itu bukan kayak pabrik industri yang ngebosenin, tapi lebih mirip kayak sebuah permainan video. Karakter utama kita di sini adalah air, dan misi utamanya cuma satu, ngasilin tenaga sebesar-besarnya. Tantangannya? Tentu aja hukum fisika, spesifiknya hukum termodinamika. Di setiap level permainan ini, para insinyur harus putar otak buat cari cara menaikkan level pembangkit listrik, supaya kita bisa benar-benar memeras habis setiap tetes energi dari air tersebut. Mari kita mulai dari sistem dasarnya. Di atas kertas atau di dunia teori yang super sempurna, kita punya yang namanya siklus Carnot. Secara matematis, siklus ini emang yang paling efisien. Tapi pas dicoba di dunia nyata, wah, hancur berantakan. Kompresor industri itu nggak dirancang buat nanganin campuran cairan dan uap di waktu yang sama. Bisa-bisa mesinnya jebol. Makanya kita butuh pahlawan dunia nyata yang lebih praktis, yaitu siklus Rankine. Ini dia pekerja keras yang sebenarnya menggerakkan hampir semua pembangkit listrik modern saat ini. Karena dia bisa mengakali keterbatasan fisik tadi dengan sangat cerdas. Coba kita ikutin game loop dasar dari siklus Rankine ini. Semuanya mulai dari air cair yang dipompa sampai tekanannya jadi ekstrim banget. Terus air ini masuk ke boiler, semacam tungku raksasa yang manasin air itu sampai berubah jadi uap bertekanan tinggi yang super agresif. Nah, disinilah aksi utamanya. Uap bertenaga penuh ini nabrak bila-bila turbin, mengembang secara luar biasa, dan muterin generator buat bikin listrik. Pas energinya udah habis, uap yang kecapean ini masuk ke kondensor, didinginin biar balik lagi jadi air cair dan siap buat muter lagi dari awal. Bener-bener siklus yang elegan. Tapi, yang namanya insinyur, pasti nggak pernah puas sama versi basic kan? Mereka selalu cari cara buat level up. Strategi utamanya sebenarnya simple. Ini soal permainan suhu. Kita bisa naikin suhu rata-rata pas panas ditambahin, atau turunin suhu rata-rata pas panas dibuang. Dari situ, kita dapat 3 jurus utama. Turunin tekanan kondensor buat mendinginkan uap lebih ekstrim, panasin uapnya sampai ke suhu super tinggi atau superheat, atau naikin tekanan di dalam boiler secara drastis. Kalian mungkin mikir, wah gampang tuh, panasin aja uapnya sampai pol-polan. Sayangnya nggak semudah itu, kita mentok di batasan fisik dunia nyata. Batas maksimal material logam kita saat ini ada di angka 620 derajat Celcius. Kalau uapnya dipanasin lebih dari suhu ini, bilah turbin dari paduan logam paling canggih sekalipun bakal mulai meleleh atau hancur bentuknya. Jadi karena suhunya nggak bisa terus-terusan dinaikin, para insinyur beralih ke cara ketiga, ningkatin tekanan boiler gila-gilaan. Masalahnya, kayak di sistem manapun, setiap upgrade gede biasanya malah bawa bug baru. Pas tekanan boiler didorong ke titik ekstrem, uap di dalam turbin bakal mengembang dan mendingin terlalu cepat. Akibatnya apa? Terbentuklah jutaan tetesan air di bagian akhir turbin. Tetesan air ini meluncur kayak peluru, nabrak bilah turbin yang lagi muter kencang, dan perlahan-lahan bakal ngikis dan ngancurin logamnya. Kelembapan ini musuh terbesarnya mesin presisi. Jadi gimana caranya kita nyelamatin bilah turbin ini tanpa kehilangan efisiensi yang udah capek-capek kita kejar? Dan disinilah para insinyur nunjukin betapa briliannya mereka. Mereka bikin patch elegan yang disebut reheating atau pemanasan ulang. Jadi daripada uapnya dibiarin mengembang sampai habis dan jadi basah, uap ini dipecah perjalanannya. Uap muterin turbin tekanan tinggi pertama, terus dikeluarin, dikirim balik lagi ke boiler buat dipanasin ulang, baru deh dimasukin ke turbin kedua. Solusi ini luar biasa keren karena nggak cuma mencegah bilah turbin jadi karatan, tapi juga sukses naikin efisiensi keseluruhan sekitar 4-5%. Keren banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke level selanjutnya, regenerasi. Pas masalah kelembaban uap tadi udah kelar, ternyata masih ada satu kelemahan lagi di siklus dasar kita. Air yang baru keluar dari kondensor dan masuk ke boiler itu ternyata terlalu dingin. Kalau air dingin ini langsung masuk ke tungku yang super panas, suhu rata-rata pemanasannya bakal turun. Artinya kita bakal buang-buang bahan bakar ekstra buat manasin. Solusinya, kita pakai teknik regenerasi dengan alat yang namanya pemanas air umpan. Caranya, kita bajak atau ambil sedikit uap panas dari tengah-tengah turbin, terus uap itu dipakai buat manasin air cair sebelum airnya nyampe ke boiler. Hemat bahan bakar banget, dan bonusnya ini bantu nyingkirin gas korosif yang nyelip di sistem. Secara teknis, ada 2 jalur yang bisa dipakai buat regenerasi ini, terbuka dan tertutup. Sistem yang terbuka itu simple banget, kita tinggal campurin uap panas dan air dingin di satu tangki. Transfer panasnya sempurna dan murah.
Tapi ya gitu, kita jadi butuh tambahan pompa di setiap tahap. Sebaliknya, sistem tertutup pakai semacam jaringan pipa pelindung, jadi uap dan air nggak saling nyampur. Emang sih ini lebih ribet, lebih mahal, dan efisiensi transfer panasnya sedikit berkurang. Tapi kita hemat jumlah pompa. Di dunia nyata, pembangkit listrik biasanya gabungin kedua sistem ini buat dapat efisiensi yang paling optimal. Lanjut ke babak yang lebih mendalam nih. Perburuan eksergi lewat hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ngingetin kita satu fakta penting, nggak semua energi itu sama nilainya. Makanya kita kenal istilah eksergi. Ini ibarat mata uang sesungguhnya dari potensi kerja yang nggak boleh kita sia-siain. Yang paling menarik sekaligus bikin nyesek dari data ini adalah realitanya. Coba lihat, dari 1709 kJ eksergi yang kita keluarin dari bahan bakar, kita cuma berhasil ngambil manfaatnya sebesar 713 kJ. Sisanya yang 996 kJ kemana? Bener-bener lenyap, hancur begitu aja. Sebagian besar karena perbedaan suhu yang terlalu ekstrim antara tungku boiler sama air yang lagi mendidih. Kalau eksergi yang hancur karena proses fisik itu emang susah dihindarin, gimana dengan sisa panas yang sengaja kita buang di kondensor biar siklusnya jalan terus? Tiap hari, ada jutaan megawatt panas yang dibuang gitu aja ke sungai, danau, atau udara terbuka sama pembangkit listrik di seluruh dunia. Coba pikirin deh, apakah energi sebanyak itu beneran cuma pantas buat dibuang? Nggak bisa gitu kita pakai buat hal lain? Tentu aja jawabannya, sangat bisa. Disinilah kogenerasi masuk. Kalau dipikir-pikir, pakai bahan bakar yang suhunya gila-gilaan cuma buat ngerebus air bersuhu rendah itu kan mubazir banget ya. Lewat kogenerasi, sisa panas yang suhunya masih lumayan tinggi dari turbin itu kita cegat sebelum dibuang, terus dialirin jadi panas proses buat kebutuhan pabrik lain. Jadi dari satu tempat kita bisa dapat dua hasil sekaligus, listrik buat masyarakat dan suplai panas buat industri. Bener-bener cara yang cerdas banget buat ngemat energi. Poin krusialnya di sini adalah banyak banget industri raksasa yang haus akan panas suhu sedang ini. Bayangin aja pabrik kimia, pabrik kertas, kilang minyak, pembuatan baja, sampai pabrik makanan olahan, semuanya butuh suplai uap panas terus-terusan tiap hari. Daripada mereka bakar bahan bakar sendiri dari nol cuma buat dapetin panas, mending diintegrasin aja sama pembangkit listrik tadi. Satu sumber energi utama bisa ngerjain dua hal sekaligus, ngasih makan pabrik-pabrik raksasa ini dan nyalain lampu di rumah kita. Sekarang, mari kita lihat final boss dari pencarian efisiensi ini. Bentuk ultima atau siklus gabungan. Pas modifikasi biasa udah mentok, para insinyur mikir out of the box. Gimana kalau siklus turbin gas dan turbin uap kita gabungin aja? Ini beneran karya jenius. Turbin gas itu kerjanya mirip mesin jet pesawat. Suhu pembakarannya luar biasa tinggi. Otomatis, asap knalpot yang keluar dari situ juga masih sangat panas, di atas 500 derajat Celcius. Nah, daripada knalpot mendidih ini dibuang ke udara bebas, siklus gabungan nangkap panas itu dan menjadikannya sumber panas buat manasin turbin uap di sebelahnya. Ibaratnya, beli satu dapat dua. Satu kali pembakaran, ngasilin listrik dari dua turbin yang berbeda. Kalau kalian penasaran prakteknya di dunia nyata kayak gimana, coba kita lihat pembangkit listrik Tohoku di Niigata, Jepang. Fasilitas masif ini ngegabungin 6 turbin gas raksasa yang sisa panasnya dikirim buat ngegerakin 2 turbin uap tambahan. Hasilnya, fasilitas bertenaga 1090 MW ini sukses mencetak efisiensi termal sampai angka 44%. Itu adalah sebuah lompatan yang benar-benar luar biasa dalam urusan ngubah bahan bakar mentah jadi listrik di zaman modern ini. Jadi, dari semua proses rumit yang udah kita bedah tadi, ada satu realita yang sangat memukau. Pembangkit listrik di era modern itu bukan sekedar mesin raksasa yang gitu-gitu aja dari dulu. Ini adalah medan pertempuran inovasi yang nggak pernah berhenti. Mulai dari trik reheating, teknik regenerasi, ngulik eksergi, sampai gabungin dua siklus berbeda jadi satu. Insinyur kita nggak pernah berhenti berinovasi buat memeras dan nyelamatin setiap tetes energi yang ada. Tapi ingat, pencarian ini belum selesai. Seiring dengan kemunculan material baru, kayak keramik tahan panas misalnya, dan ilmu fisika yang terus berkembang pesat, kita jadi harus mikir lebih jauh lagi. Kira-kira apa upgrade revolusioner berikutnya buat ngeboost jaringan energi global kita di masa depan? Masa depan peradaban kita emang selalu bersembunyi di inovasi-inovasi efisiensi sekecil apapun itu. Terima kasih udah ngikutin sesi pembahasan materi ini, tetaplah kritis, dan sampai ketemu lagi di eksplorasi seru kita berikutnya.